Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, introduce myself. My name is Amelia Putri, Class Management 23C, NPM 2341107. Today I will explain about liquidity risk management. Manajemen resiko likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu entitas, terutama perusahaan atau lembaga keuangan, untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, baik dalam bentuk pembayaran utang, pembelian bahan baku, maupun pengeluaran operasional lainnya, tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Resiko likuiditas adalah resiko yang muncul ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan seperti tepat waktu tanpa menimbulkan kerugian besar. Jenis resiko likuiditas. Yang pertama, resiko likuiditas aset, yaitu ketidakmampuan menjual aset dengan cepat tanpa menurunkan harga secara signifikan. Yang kedua, resiko likuiditas pendanaan, yaitu ketidakmampuan memperoleh dana dari sumber eksternal dengan biaya yang wajar. Penyebab resiko likuiditas. Yang pertama, kegagalan dalam manajemen arus kas. Yang kedua, ketergantungan pada sumber pembiayaan jangka pendek. Yang ketiga, penarikan dana besar-besaran oleh pelanggan, misalnya bank runs. Selanjutnya, perusahaan kondisi pasar keuangan. Kelima, ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban. Dampak resiko likuiditas. Yang pertama, ketidakmampuan membayar kewajiban. Yang kedua, penjualan aset dengan harga diskon besar. Ketiga, penurunan kepercayaan investor atau pelanggan. Keempat, potensi kebangkrutan. Kelima, investasi regulator pada sektor perbankan atau keuangan. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, menjaga ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional dan kewajiban mendesak. Kedua, menghindari kerugian karena penjualan aset secara terburu-buru. Ketiga, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Kelima, menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Strategi manajemen resiko likuiditas ada 6. Yang pertama, perencanaan dan mengelola arus kas. Seperti yang pertama, membuat proyeksi kas jangka pendek dan panjang. Terus yang kedua, menyesuaikan jadwal penerimaan dan pembayaran. Selanjutnya yang kedua, cadangan likuiditas, yaitu menyimpan aset likuiditas seperti kas. Terus ketiga, diversifikasi sumber dana, seperti menghindari ketergantungan pada satu jenis pinjaman atau kreditur. Keempat, masking aset dan likuiditas, seperti menyelenggarakan jatuh tempo aset dan kewajiban untuk menghindari mismatch. Kelima, stress testing dan simulasi, yaitu menguji ketahanan likuiditas perusahaan terhadap berbagai skenario krisis. Keenam, kebijakan manajemen risiko, yaitu menetapkan batasan-batasan internal untuk indikator likuiditas, misalnya rasio lancar dan arus kas. Studi kasus singkat. Banyak bank besar gagal karena tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditas. Ketergantungan pada dana jangka pendek dan kejatuhan nilai aset membuat bank kehilangan kepercayaan pasar dan mengalami kebangkrutan. Kesimpulannya, manajemen risiko likuiditas sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup dan kestabilan keuangan sebuah organisasi. Pendekatan yang produktif, strategis, dan berdasarkan data dapat membantu perusahaan menghindari krisis likuiditas dan membangun kepercayaan pasar. That's my explanation. Thank you.